Tunggu, saya luruskan dulu ya. Jadi obat paten itu adalah obat yang mendapatkan hak paten. Hak paten atas apa? Hak paten atas penemuan dari suatu perusahaan farmasi tersebut atas obat tersebut. Jadi obat paten itu adalah obat yang memang baru pertama kali ditemukan, kemudian yang menemukan itu kan suatu perusahaan farmasi. Nah, si perusahaan farmasi ini mendaftarkan obat tersebut karena memang akhirnya hak paten ini diberikan oleh negara. Kebanyakan negara-negara yang memberikan hak paten itu negara yang memang memiliki perusahaan farmasi yang besar dan memang research-nya itu sangat berjalan seperti di Amerika ataupun di Eropa. Biasanya hak paten itu diberikan oleh suatu negara kepada perusahaan farmasi itu selama 20 tahun. Artinya apa? Selama 20 tahun perusahaan farmasi itu berhak untuk memproduksi dan mendistribusikan obat itu menjadi perusahaan tunggal gitu. Kenapa? Untuk apa diberikan hak paten? Karena dalam menemukan satu obat itu membutuhkan proses yang panjang, mungkin bisa 50 tahun bahkan sampai 100 tahun. Karena kalau secara garis besar itu ada 4 fase penelitian untuk menemukan suatu obat. Yang pertama adalah mencari ekstrak untuk mencari zat aktif atau substansi kimia tertentu untuk mengobati satu penyakit. Sampai nanti berhasilnya baru akan mencapai ke fase 2. Fase 2 itu adalah percobaan ke hewan paling kecil seperti tikus. Tikusnya juga dikondisikan, misalnya kalau untuk obat HIV ya tikusnya dibikin sakit HIV gitu. Kemudian dari tikus berhasil naik ke hewan yang lebih besar, kelinci, naik lagi ke hewan yang lebih besar, naik lagi sampai ke monyet atau babi yang genetikanya memang mendekati manusia. Kalau berhasil baru naik ke fase 3, yaitu percobaan di manusia dalam sekelompok kecil. Misalnya percobaannya itu dilakukan di Amerika, ya udah nanti yang menjadi sekelompok kecil manusia ini adalah manusia-manusia atau ras yang ada di Amerika gitu. Baru setelah dari sekelompok orang ini misalnya ada 100 orang itu berhasil, nanti obat ini memang betul bisa mengobati misalnya sakit HIV gitu. Perusahaan farmasi ini bisa mendaftarkan obat tersebut ke negara kemudian mendapatkan hak paten. Oke, berarti dia bisa didistribusikan harga yang memang karena hak paten itu hak eksklusif, dia berhak menentukan harga juga untuk menghargai kemampuan intelektual dari perusahaan farmasi tersebut. Memang perusahaan farmasi itu masih memiliki hak untuk memonopoli pasar, untuk menentukan harganya juga. Maka kalau misalnya diperbandingkan obat paten dengan obat generik itu tidak bisa karena berbeda zaman. Ketika obat paten ini habis masa patennya yaitu 20 tahun, baru nanti bisa diciptakan obat generiknya. Pintar. Jadi ketika hak paten dari suatu obat itu sudah habis, maka dia bisa dibentuk obat generiknya. Yaitu khasnya adalah dipasarkan dengan nama zat aktifnya. Kita ambil contoh ranitidin. Ada 2, generik berlogo dan generik bermerek. Misalnya ranitidin dipasarkan dalam nama Ranivel. Berarti generik bermerek itu karena ranitidinnya disingkat jadi Ranivel. Perusahaannya namanya Novel. Substansi kimianya namanya ranitidin. Nah, itu obat generik tapi generik bermerek. Sedangkan ada juga yang generik berlogo, berarti nama dagangnya ya ranitidin itu, dan biasanya itu diproduksi oleh pemerintah untuk bisa dijangkau oleh masyarakat luas seperti itu. Naprex, kok anakku lebih cepat turun daripada paracetamol sirup? Naprex itu isinya juga paracetamol. Hanya saja perusahaan yang memproduksi Naprex itu memiliki kecanggihan teknologi yang memang dipertimbangkan dalam pembuatannya. Apakah itu? Itu adalah partikelnya si Naprex itu lebih kecil-kecil sehingga lebih mudah diserap oleh ususnya bayi, ususnya anak. Ketika suatu obat itu dalam pencernaan lebih cepat diserap, dia akan lebih cepat juga menyebar ke seluruh tubuh dan akan lebih cepat juga direspon oleh sel-sel tubuh. Paracetamol sirup biasa itu tidak bisa menurunkan panas, ya bisa, tapi partikelnya dia tidak sekecil partikelnya Naprex sehingga penyerapannya dia di usus itu akan lebih lama, tapi ya nanti juga diserap gitu. Pada akhirnya semuanya bisa menurunkan panas kan, hanya perbedaan timingnya aja gitu. Mungkin ketika partikelnya lebih kecil dalam waktu setengah jam sampai 1 jam demamnya sudah bisa turun, sedangkan ketika partikel lebih besar mungkin harus menunggu 1 jam sampai 1,5 jam lah untuk menurunkan panas. Tapi sama-sama bisa menurunkan panas karena sama-sama zat aktif atau substansi kimia yang dikandung dari obat tersebut adalah paracetamol. Seperti tadi Naprex, Rinos juga itu juga sama-sama obat generik sebetulnya, tapi mereka adalah generik bermerek.
Bentuknya Rhinos itu adalah kapsul di mana dalamnya itu ada partikel-partikel kecil warna-warni bulat-bulat ya. Nah, itu adalah kecanggihan dari pabrik farmasi yang memproduksinya, sehingga dia bisa menciptakan suatu partikel warna-warni itu dalam satu kapsul. Orang mengkonsumsi Rhinos dibandingkan dengan obat flu tablet biasa, memang perbedaannya adalah di penyerapan di ususnya. Sama seperti tadi, partikel-partikel kecil tadi itu akan lebih cepat diserap oleh usus halus, sehingga respon ke sel-sel tubuhnya juga akan lebih cepat, sehingga gejala flu lebih cepat reda dibandingkan dengan tablet flu biasa. Tapi balik lagi, apakah tablet flu biasa tidak bisa meredakan flu? Ya bisa, karena substansi kimianya atau zat kimia yang dikandungnya itu sama. Ya belum tentu yang mahal itu lebih bagus, karena kembali lagi adalah respon tubuh dari masing-masing orang. Ada orang makan daging 1 kilo, naiknya 5 kilo badannya. Ada orang makan daging 1 kilo, tapi badannya malah turun berat badannya. Jadi balik lagi ke respon tubuh masing-masing. Dan obat itu kan untuk mengobati penyakit. Kembali lagi, perjalanan penyakit di badan orang itu beda-beda. Ada yang imunnya bagus, lalu bisa sembuhnya lebih cepat daripada orang yang imunnya mungkin lagi drop. Dan juga obat yang tadi obat mahal atau obat murah, kalau memang sama-sama substansi kimianya misalnya paracetamol atau substansi kimianya adalah ranitidin, ya efeknya pasti sama di tubuh gitu. Hanya saja mungkin ya tadi ada teknologi-teknologi yang memang sengaja dibuat oleh suatu perusahaan farmasi untuk menjadi daya unggulnya obat tersebut. Harga itu tidak menentukan, kondisi tubuh prima itu lebih baik. Oke, terima kasih telah menyimak perbedaan antara obat paten versus obat generik. Kalau memang channel ini membantu, silahkan subscribe. Jangan lupa like dan juga komen kira-kira apa pembahasan kesehatan yang akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih. Dah.